dari Istanbul ke Kapadokia, itu tujuan kota yang kedua yang kami naik pesawat. Ada alasan pada saat itu, karena saya belum tahu di Kapadokia itu stasiun bus di mana. Jadi kalau misalnya jauh di luar kota, saya waktu itu tidak dapat informasi. Kalau di luar kota, tentu harus bayar taksi lagi nanti, atau tidak ada shuttle bus mungkin. Jadi saya tidak mau ambil risiko. Kalau dari airport sudah pasti ada shuttle bus, ada taksi tersedia di sana. Jadi saya tidak mau ambil risiko. Maka hari pertama dari Istanbul menuju ke tujuan yang pertama di Kapadokia itu, saya menggunakan pesawat terbang dari Istanbul. Tetapi di Istanbul kita sudah menggunakan Istanbul Card. Istanbul Card ini sekali jalan cuma 20 lira, kawan-kawan. 20 lira itu kali 480 perak. Sekitar 9 ribuan lah. Lebih sedikit. Sekali jalan. Itu sudah sangat murah. Jadi inilah persiapan-persiapan. Kemudian supaya murah kos kita, saya mau sarankan jangan nginap di hotel yang mahal. Kan kita sebagai turis kan cuma taruh kepala doang. Dan breakfast. Nah, ada lagi cara. Jangan nginap di hotel, itu yang pertama. Kedua, bila perlu nginaplah di rumah penduduk atau apartemen. Ya kan? Itu jauh lebih murah. Tidak termasuk breakfast. Karena apa? Karena kadang kita juga nggak suka breakfast pagi-pagi. Kecuali Anda harus breakfast juga. Kita nggak suka. Bahkan kita kadang-kadang hanya beli roti saja. Dan jus misalnya, air putih dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita nginap di hotel dengan breakfast itu terlalu mahal jadinya. Rugi kita sebetulnya. Kecuali oleh karena alasan-alasan tertentu. Nah, jadi kita bisa nginap di rumah-rumah penduduk juga. Bagaimana caranya? Pakai download Airbnb. Airbnb Anda akan cek di situ nanti rumah penduduk yang tersedia begitu banyak dan murah. Ya. Anda tinggal kalau pergi berjalan kemana nantinya pulang ya bawa makanan untuk besok pagi, roti apa semua di sana banyak. Ya, itu tips yang berikutnya. Kemudian karena kita akan pergi istilahnya ini solo tour berdua gitu ya dengan istri gitu ya. Kalau kita sampai di satu tempat tujuan kita kemana itu harus pakai taksi, itu akan mahal sekali. Sebab kita mulai berhitung. Hitungnya gimana? Kita sewa mobil di sana. Berapa sih harga sewa mobilnya? Mulai dari sini kita sudah harus hitung. Supaya jangan nanti sampai di sana budget kita keteter. Atau melebihi kita keteter di tengah jalan. Ada loh kawan-kawan, orang bule, ada yang sampai terdampar di Bali karena kehabisan duit. Orang Indonesia juga begitu, teriak-teriak dari negara lain, tolong kirimkan uang. Jangan sampai begitu. Ya kan, apalagi kita sudah lansia, repot itu. Jadi harus persiapannya harus matang. Jadi dalam kasus saya, kami punya perjalanan, dari sini sebelum berangkat, saya sudah set bahwa dari Istanbul, saya akan naik bus. Ada penyimpangan ketika kami naik pesawat dari Istanbul ke Kapadokia. Itu penyimpangan dari budget kami. Kenapa? Waktu itu harganya saya dapat tiket yang murah. Ya kan? Cuma nggak sampai separuh dari harga normal. Jadi kira-kira hampir sama dengan tiket bus. Jadi saya pilih, ya sudahlah, saya pergi ke airport, naik Istanbul Card, kemudian dari airport saya naik pesawat. Lebih cepat sampai hanya 1,5 jam. Itu pergeseran dari rencana, tetapi pergeseran yang justru menguntungkan. Ya. Kemudian dari kota ke kota, misalnya dari Kapadokia, saya ke Tarsus, itu saya pakai bus. Dari Tarsus menuju ke Denzili, saya pakai bus. Dari Denzili ke Efesus, saya pakai bus. Dari Efesus ke Smyrna, saya pakai bus. Dari Smyrna ke Bergamo, saya pakai bus. Untuk jarak yang lebih dekat, saya sewa mobil di sana.
Jadi setiap kota itu saya sewa mobil. Jadi saya bebas dengan istri saya pergi kemana saja. Istri saya bebas dengan makanannya. Dan kita pun tidak ada yang ngatur. Kita bebas. Nah, kemudian kalau sewa mobil, nyetir sendiri, bagaimana dengan SIM kita? Ya, ingat. Itu satu masalah SIM. Nah, tetapi Indonesia dengan Turki ya mempunyai hubungan yang sangat baik, bahkan orang Indonesia ke Turki tidak perlu pakai visa. Oleh sebab itu SIM Indonesia berlaku di sana, boleh kamu pakai SIM Indonesia di sana selama 30 hari. Ya kan? Oleh sebab itu sejak dari sini saya sudah rancang, oke, kalau begitu saya pakai SIM Indonesia, nggak perlu saya pakai SIM internasional. Jadi Anda perhatikan, khusus mengenai SIM ini, Anda harus tahu bahwa sekarang ini Korlantas Polri sudah membuat aturan untuk SIM internasional harus di-apply online. Dan itu makan waktu sekitar 10-15 hari baru bisa jadi. Jadi Anda kalau buru-buru pasti udah nggak bisa mendapatkan SIM internasional. Jadi harus direncanakan jauh hari sebelum 15 hari. Paling tidak, supaya bisa dapat SIM internasional nanti. Nah, tetapi kalau untuk negara-negara yang saya sudah search, yang saya tahu, Turki, SIM kita berlaku. Di negara-negara ASEAN juga bisa. Di Australia juga bisa. New Zealand juga bisa untuk waktu tertentu. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu masalahnya besar, ya. Tapi Anda perlu siap, karena kalau nggak siap nanti Anda ragu-ragu ketika sewa mobil di sana. Nah, berikutnya harga daripada sewa mobil. Kita harus lihat, bandingkan apakah harga sewa mobil itu lebih menguntungkan ditambah dengan BBM-nya daripada naik taksi. Nah, itu harus hitung. Nah, dalam apa yang saya ceritakan perjalanan saya, sewa mobil itu masih lebih menguntungkan daripada saya pakai taksi. Ya kan? Jadi saya putuskan dari sini, saya akan sewa mobil. Kemudian yang berikutnya adalah mobil apa yang kita mau pakai di sana. Nah, itu harus. Di sini kita terbiasa pakai mobil Matic misalnya. Kalau di sana Anda pakai mobil manual, Anda akan kesulitan. Kenapa? Karena setir mobil di sana itu kan mereka punya style kendaraan di sana itu seperti Eropa. Setirnya di kiri, ya kan, persenilingnya pakai tangan kanan kalau manual. Sementara di sini kita kalau manual setirnya di kanan, persenilingnya di tangan kiri. Nah, itu bermasalah. Kemudian jalur yang harus kita lalui, lane yang harus kita lalui, kalau di sana dari sebelah kanan, kita di sini sebelah kiri. Ya kan? Nah, ini juga harus siap. Nah, itu persiapan. Masalah harga dan mobil tadi. Anda harus tahu persis mobil yang Anda pakai di sana, pilihan Anda apa. Kalau dalam kasus saya, pilihan mobil yang saya pakai adalah yang kira-kira standar lah, 1600 cc. Itu satu. Harganya itu, karena dulu di Eropa saya sudah pernah keliling dan sudah sewa mobil dari Amsterdam waktu itu, kita pakai Avis untuk rental. Maka di daerah Turki ini pun saya pilih Avis. Sedikit dia lebih mahal dari sewa mobil rental lokal, akan tetapi lebih aman karena dia kalau rusak bisa diganti. Kalau mobilnya ada masalah bisa diganti. Nah, harganya berapa? Kalau yang saya alami di sana, ya, harga sewa mobil di sana $50 per hari 24 jam. Anda harus pastikan ini ketika Anda mau sewa. Standarnya itu adalah 1 hari dalam arti 24 jam. Jadi kalau misalnya kita sewa pagi ini jam 8, maka besok kita harus kembalikan jam 8. Tips saya adalah jangan pernah sewa mobil di pagi hari. Karena Anda rugi. Justru Anda perlu di siang hari. Jadi mulailah misalnya sewa mobilnya jam-jam 10, jam 12 gitu bila perlu. Supaya besok pada waktu Anda kembalikan, sudah pas dengan waktu Anda check out dari penginapan Anda.
dari hotel Anda. Nah, kalau Anda sewa mobil, jangan lupa harus minta nomor telepon daripada penyewa, supaya kalau ada masalah nanti kamu di tengah jalan, ya bisa telepon dia supaya dia bisa bantu. Dan harus pastikan jangan sampai tidak ada bantuan. Yang berikutnya adalah pastikan juga BBM yang digunakan. Karena nama BBM di Indonesia dengan di sana berbeda. Ya kan? Jadi harus dipastikan BBM yang cocok untuk ini apa. Kita harus catat itu. Ya kan? Supaya jangan nanti masalah. Nah, itulah tips-tips yang persiapan-persiapan yang perlu dipikirkan ketika hendak melakukan perjalanan jauh, ya. Supaya satu, hemat. Yang kedua, tidak menghadapi kendala di tengah jalan. Yang ketiga, kita lebih fleksibel. Kita harus membuat bagaimana sedapat mungkin kita bisa menguntungkan dibandingkan dengan kalau kita ikut tur. Kemudian berikutnya, kita berterima kasih karena sekarang sudah begitu terbuka semua informasi dengan Google, dengan Google ini apa saja pun bisa kita cari informasi. Di setiap tempat-tempat tujuan yang akan kita kunjungi harus dipastikan berapa biaya tiket masuk, supaya jangan kita terkaget-kaget. Banyak orang, kaget, nggak tahu. Tetapi kalau kita sudah tahu dari awal, sudah nggak kaget, kita sudah persiapkan. Nah, misalnya contoh, kayak di Hagia Sophia misalnya, di sana rate-nya $60, 60 euro sekali masuk. Nah, ada yang 30 euro, ada yang 20 euro, ya kan? Di daerah itu mereka quote euro atau US dollar. Mereka tidak quote di dalam lira karena mereka sepertinya Turki itu tidak bangga dengan mata uangnya. Jadi waktu pertama saya persiapan dari sini, saya cek, saya pun bingung kenapa di euro, di apa. Jadi mereka euro semua di apa, di quote-nya, tarifnya. Nah, itu harus siap. Kita mau kunjungi ke sana, berapa biayanya itu semua, kita harus siap. Jangan sampai nanti sampai kita di sana, udah jauh-jauh kita ke sana, kaget kita, nggak jadilah. Nah, itu karena tema kita tadi, tema kita adalah ke masa lalu. Nah, jadi itu harus benar-benar dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian yang kita mau pakai di sana. Kadang orang nggak pikirkan pakaian apa yang cocok kita pakai di sana. Jadi kita harus cek dari sini persiapannya. Oh, di daerah ini dingin. Karena walaupun di satu kota, satu negara, cuacanya belum tentu sama seperti Indonesia misalnya. Kalau Anda bepergian ke Wonosobo sana, tentu harus Anda bawa sweater atau jaket. Ya, tapi kalau Anda di Tanjung Priok misalnya, jadi panas. Ya, butuh ini dan sebagainya. Jadi harus disiapkan. Jangan sampai di sana nanti buru-buru, harus beli dulu, harus ini dulu. Habis waktu Anda. Ingat, kita harus hemat waktu, hemat biaya, hemat energi, ya kan? Dan harus sehat. Nah, ini tipsnya. Apalagi sudah lansia seperti saya. Jadi kenapa saya cerita ini sekarang ini? Saya ingin berbagi dengan kawan-kawan, dengan Anda dimanapun Anda berada, supaya jangan gagal. Nah, kami baru saja pulang dan tidak ada hambatan. Ya, jadi kami keliling ada mungkin 20 kota, ya kan? Semua lancar kita jalani, tidak ada hambatan. Dan di sana pun ingat, saya mau sampaikan, ini terus terang saya jujur mengatakan bahwa ini saya tidak pertimbangkan pada waktu saya berangkat ke sana. Yaitu bahwa di daerah Turki itu, not any single one berbahasa Inggris. Tidak ada orang yang berbahasa Inggris. Semua bahasa Turki. Oleh sebab itu, harus dipersiapkan diri dari sini. Kalau mau single travel, Anda harus siap. Bagaimana solusinya? Gestur Anda
akan pertama dihargai oleh orang lain. Camkan ini. Anda bisa tanya macam-macam, tapi gestur Anda bisa dibaca orang lain. Senyumlah Anda pertama. Sebelum Anda bicara. Itu akan sangat mereka hargai. Dan tanya Mr. Google. Translator ke bahasa dia. Dalam perjalanan kami di sana sekitar 21 hari, justru saya banyak dapat teman oleh karena Google Translator. Dan banyak yang membantu saya. Saya tidak bisa sendiri. Ada yang malah menawarkan diri gratis membawa saya ke hotel. Dari terminal bus. Ini fakta ini, saudara. Ada juga di Tarsus, justru saya dibayarin supir bus yang saya tidak kenal. Ada juga yang berikan, tukang taksi yang berikan saya diskon. Yang tadinya 300 lira, saya bayar 300 lira, dikembalikan 100 lira lagi. Dia bilang sama-sama. Jadi, maka saya katakan, gestur Anda tidak bisa bicara, tapi gestur Anda sangat dihargai oleh orang lain. Nah, itulah tips-tips yang dapat saya berikan ke persiapan ke sana. Kemudian, ketika Anda mau pulang, ini juga harus Anda persiapkan. Anda dari sini kan kita sudah tahu berapa kilo bagasi yang bisa kita bawa. Ya kan? Berapa kilo kabin yang bisa kita bawa. Berapa kilo yang bisa melekat di badan kita. Nah, saya berangkat dari sini dengan isi saya karena tadi membawa peralatan blender segala macam itu, ada makanan juga berkilo-kilo. Maka bagasi kami sudah full waktu berangkat itu. Bawa 3 koper yang besar, kabin, dan saya tas gendong lagi, udah full. Nah, waktu mau pulang, walaupun tema kami tidak untuk belanja, tetapi kan kita ada bawa oleh-oleh juga, tidak banyak. Pastikan di hotel Anda ada timbangan. Ya kan? Ada timbangan. Untuk memastikan sebelum Anda berangkat ke airport, sudah ditimbang dulu. Nah, kami ada penyimpangan sedikit dari rencana yang sudah saya atur dari awal. Penyimpangannya adalah apa? Ternyata di hotel kami menginap tidak ada timbangan. Jadi sudah saya susun seadanya di koper. Tapi untuk mengatasi supaya jangan nanti timbul masalah ketika check-in, maka tipsnya adalah begini. Berangkatlah Anda lebih cepat ke airport. Karena di airport biasanya sudah ada timbangan tersedia di situ. Jadi timbanglah dulu sebelum kita check-in. Jangan sampai nanti check-in masalah. Udah waktu buru-buru Anda stres. Kita harus menghilangkan itu. Jadi dalam kasus, traveling yang saya lakukan, maka kami berangkat lebih cepat ke airport. 3 jam sebelum penerbangan kami sudah sampai di airport. Nah, sampai di airport, yang pertama saya lakukan adalah timbang dulu kita punya bagasi semua. Ternyata bagasi kami sudah overweight. Kami maksimum boleh bawa 50 kilo. Kemudian bagasi kami sudah 64 kilo. Apa yang harus saya lakukan? Masih ada waktu. Saya belilah koper satu lagi di airport. Tetapi ingat, membeli koper di airport, Anda harus menyiapkan dana paling tidak 2 kali lipat dari harga normal. Itu sudah pasti. Kecuali Anda seperti dalam kasus saya, pintar-pintarlah bicara sama orang itu, tawar ini segala macam, akhirnya saya dapat harga normal. Ya, untuk koper itu. Jadi akhirnya sebahagian kita pindahkan dari koper yang utama itu supaya dia pas 24, berapa lebih, pindahin masuk ke koper yang satu lagi baru untuk kita bawa ke kabin. Jadi kita tidak stres. Kita ingat ini kita mau jalan-jalan, mau enjoy, bukan mau stres dan marah-marah gitu kan. Jadi kita bisa sampai kembali dengan tenang, refill. Tujuannya itu adalah untuk refill, walaupun traveling kepada masa lalu, ada juga masa yang faktanya di depan, di perjalanan, ya kita juga
menyediakan waktu untuk enjoy beberapa hari di Istanbul. Jadi kita bebas. Kita bisa melihat situasi perkembangan dan sebagainya. Dan kita nikmati makan di sana. Baik, itu tipsnya kawan-kawan. Mudah-mudahan Anda kalau bepergian, khususnya ke daerah Turki, mudah-mudahan Anda jangan stres, persiapkan dengan matang, maka kita akan bisa jalani semua dengan baik. Satu lagi tips, sebelum saya akhiri, ada satu lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau dari Indonesia kita bawa bagasi kita bisa 25 kilo, maka pesawat di dalam domestik Turki itu sendiri, bagasi yang boleh dibawa hanya 15 kilo. Mau Turkish Airways dan sebagainya. 15 kilo. Nah, oleh sebab itu, Anda punya kelebihan bagasi ketika Anda mau naik pesawat. Anda harus pertimbangkan itu. Dalam apa yang saya jalani, maka saya tinggalkan satu koper penuh di hotel tempat saya menginap. Baik-baiklah bicara sama mereka. Mereka mau kok pada umumnya membantu. Saya katakan saya dari Indonesia, I have to go around Turki, nanti saya kembali lagi tanggal sekian, so please saya titip di sini, saya punya koper dulu. Dan mereka mau bantu, oke. Dia bilang. Jadi tinggalkan di situ sebelum Anda ke airport, supaya jangan nanti masalah di airport. Jadi tinggalkan di situ. Jadi harus matang dipikirkan setiap langkah-langkahnya, supaya kita benar-benar enjoy, menikmati perjalanan kita. Baik. Terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat kepada Anda, khususnya Anda lansia. Thank you.